Selamat malam teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yesi. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum dari Universitas Internasional Batam. Dalam video kali ini saya akan menerangkan materi mata kuliah pengantar ilmu hukum yang terdiri dari 3 subjek. Yang pertama itu adalah apa itu hukum, yang kedua itu asas dan norma hukum, yang ketiga sumber hukum dan sistem hukum. Nah, kenapa saya tertarik dalam membahas ini? Karena rata-rata kita tuh selalu, apalagi termasuk orang awam dan termasuk saya juga yang masih belajar, pasti kita keliru mengenai tentang apa sih sebenarnya itu hukum, apa sih dasar-dasarnya hukum, mengapa hukum itu bisa terbentuk. Nah, di sini akan saya coba bahaskan, akan saya coba terangkan kepada teman-teman semuanya sesuai dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa di Universitas Internasional Batam. Nah, subjek pertama yang akan saya bahas ialah apa itu hukum. Nah, sebelum kita menelusuri lebih dalam lagi tentang hukum, kita harus tahu dong sejatinya hukum ini itu apa. Sebenarnya itu hukum itu apa sih? Yang biasanya kita selalu mengatakan hukum, kayak di sekolah kita dihukum, terus kita melanggar kita dihukum, bener ya? Setuju ya? Nah, jadi kita mau tahu dong sebenarnya hukumnya apa. Mari kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama kali adalah pengertian hukum. Nah, di sini saya mengambil pengertian hukum menurut para ahli. Nah, yang pertama kali adalah Profesor Myers. Menurut Profesor Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, Leandagwe, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang ketiga, yang terakhir, menurut ahli Immanuel Kant mengatakan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum dengan kemerdekaan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulannya kalau misalnya menurut Profesor Myers itu hukum adalah suatu aturan mengandung pertimbangan kesusilaan, itu berarti hubungan masyarakat. Berarti hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Contohnya antara aku dan kamu. Terus berikutnya lagi adalah dari Leandagwe, kesimpulannya hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang aturannya daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan. Nah, di sini berarti kayak hubungan sama juga dengan maksudnya dengan Profesor Myers itu dengan hubungan satu dengan yang lainnya, berarti masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nah, di sini kesimpulan yang terakhirnya itu hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini bertindak bebas dari orang lain yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kebebasan orang lain. Nah, di sini maksudnya itu adalah kebebasan dari segi tingkah laku kita, perbuatannya kita, tindakannya kita bebas melakukan tindakan, kan kita bebas nih melakukan tindakan satu dengan tindakan apapun juga terhadap orang lain, namun dibatasi dengan hukum gitu. Jadi ada bordersnya. Jadi ada hal-hal satu yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini harus menuruti peraturan. Nah, jadi hukum ini diciptakan untuk menuruti peraturan. Nah, sebenarnya sih dari kesimpulan keseluruhannya sejatinya itu adalah hukum itu abstrak sebenarnya. Nah, kenapa hukum ini bisa terbentuk? Hukum ini terbentuk dari tingkah laku kita sehari-hari, dari cara kita kehidupan kita sehari-hari, aktivitasnya kita sehari-hari gitu. Nah, terbentuklah hukum-hukum itu. Kalau misalnya kita dari kehidupan sehari-harinya kita tidak diterbitkan hukum, tidak didirikan hukum, tidak diciptakan hukum, maka kita pun juga akan seenak-enaknya aja gitu bertindak. Benar nggak? Jadi itulah makanya hukum itu tercipta agar tidak ada yang kesemena-menaan, kewenang-wenangan seenak-enaknya aja gitu kan, seenak jidatnya Allah, kasarnya. Sorry ya. Nah, jadi di sini kan menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut hematnya saya. Nah, karena saya masih mahasiswa dan ini merupakan kapasitas saya sebagai mahasiswa dalam berpendapat, saya pun masih merasa saya kurang dalam berpendapat, jadi menggunakan kata menurut hemat saya, yaitu mengutarakan secara singkat tentang apa itu hukum dari segi pandangan saya. Nah, di sini menurut hemat saya, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk mengatur masyarakat yang kemudian dari peraturan tersebut terciptanya akibat atas tindakan dari pelanggaran suatu peraturan yang berupa sanksi atau hukuman tertentu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Nah, di sini agak lebih rumit ya sebenarnya. Nggak rumit. Jadi sebenarnya ini lebih secara singkatnya itu, jadi intinya hukum itu diciptakan secara peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Nah, contoh nyatanya itu adalah ini kan lagi COVID nih, ya kan guys, lagi COVID. Nah, diterbitkan undang-undang. Kalau ini di undang-undang itu kan diterbitkan, peraturan itu diterbitkan bahwa kalau misalnya bagi siapa yang tidak memakai masker, berarti kita dipaksakan harus pakai maskernya, benar ya?
Bagi barang siapa yang tidak menggunakan masker, maka dia akan disanksi denda sebesar 250.000 kalau dia tidak pakai masker. Nah, itu berarti kan kita sudah dipaksa. Nah, ketika kita dipaksa, kita harus menuruti kan, harus menuruti peraturan tersebut. Nah, jika kita tidak menuruti dan kita tidak pakai masker seperti saat ini, ya itu berarti kita disanksi gitu kan. Hukumannya itu adalah sanksi. Hukuman dari pelanggaran itu, kita disanksi bayar denda nih 250.000. Nah, itulah maksudnya itu merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk mengatur masyarakat. Nah, kita ini diatur untuk menggunakan masker gitu kan. Nah, masuk lagi ke subjek yang berikutnya. Masih seputar di apa itu hukum. Nah, hukum itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siapa? Hak kewajiban kamu dan saya. Hak kewajiban satu dengan yang lainnya gitu. Yang pertama adalah hak. Kita akan membahas tentang hak. Hak itu adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum yang objektif kepada subjek hukum. Nah, berarti kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada orang lain gitu. Termasuk contohnya nih. Contohnya adalah hukum memberikan kewenangan kepada saya. Berarti dengan konteks apa? Bukan semena-mena oh ya hukum tuh ngasih kewenangan ke kamu gitu. Enggak. Hak dan kewajiban yang paling relevan itu contohnya adalah pekerja dengan pengusaha. Berarti kita bekerja, kita memperoleh, kita adanya kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang diberi oleh perusahaan. Nah, haknya kita apa? Haknya kita adalah menerima upah, menerima gaji gitu. Nah, begitu juga di perusahaannya berkewajiban untuk membayarkan gaji. Nah, dan dia dapat menerima haknya itu apa? Jasanya kita, menikmati jasanya kita gitu kan. Terus kemudian kita masuk ke subjek yang kedua, yaitu kita akan membahas subjek kedua, yaitu adalah asas dan norma hukum. Yang pertama kali adalah asas hukum. Asas hukum merupakan suatu landasan dasar atau prinsip dasar dari terbentuknya suatu peraturan. Berarti artinya sebagai tolak ukur ya, termasuk ke kaidah hukum sebenarnya. Kaidah hukum yang merupakan tolak ukur dalam terbentuknya suatu peraturan dipengaruhi dari aspek kehidupan sehari-hari bermasyarakat ya. Berarti simpelnya sebagai tolak ukurnya contohnya yang paling simpel adalah kenapa sih kita pernah terpikir nggak sih kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus pakai seatbelt? Karena itu adalah sesuatu hal yang simpel menurut kita, sesuatu hal yang nggak perlu diribetin, nggak perlu dipermasalahkan. Kenapa dipermasalahkan gitu kan? Nah, itu salah satu kehidupan bermasyarakat kita adalah menggunakan itu sehari-hari ya. Gini, simpelnya adalah ketika kita kalau misalnya nih kan kita mau menertibkan masyarakat. Nah, dari sini pakai seatbelt dan untuk pakai helm itu adalah untuk demi keselamatan masing-masing masyarakat itu sendiri. Ketika misalnya kamu itu kecelakaan atau kamu ada eksiden di tengah jalan atau keserempet orang atau segala macam, kan masih safety setidaknya kepala lu nggak bocor gitu loh, ya kan? Nah, dan seatbelt itu bagaimana? Apa sih hubungan dengan seatbelt? Nah, ketika kalau misalnya kamu kecelakaan, kamu tuh bisa kayak rem mendadak, kamu tuh bisa terbang gitu loh, nembus itu kaca gitu kan? Benar, nembus itu kaca. Nah, lewat dah. Nah, itulah salah satu kehidupan bermasyarakat yang kenapa peraturan ini dibuat berasal dari asas hukum yang tujuannya untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat untuk kesejahteraan, ketentraman, kedamaian masyarakatnya. Nah, makanya terciptalah itu hukum, peraturan-peraturan dan juga sanksinya. Kenapa kalau misalnya ada sanksinya, kenapa ada hukumannya? Ya, fair dong. Kalau misalnya kamu peraturan diciptakan terus kemudian dilanggar, terus nggak ada sanksinya, ya enak aja, langgar aja terus, gitu kan? Nah, tapi hukum justru kalau dibuat tuh harus ada sanksinya, harus ada effortnya gitu kan ya. Nah, jadi ketika kamu melanggar, kamu didenda, kamu disanksi. Nah, itu baru fair. Artinya berarti manusia ini pada dasarnya itu adalah ketika kalau dia udah dipaksa, dia bakal menuruti, mau nggak mau. Tapi dalam kondisi dipaksakan dengan yang berhubungan dengan kerugiannya sendiri. Pertama, ya kan, pasti dendanya itu berupa uang tunai atau nggak ditahan lah, apa yang bisa ditahan, kayak SIM kan kalau ditahan kita pasti udah dikduk tuh kan. Nah, itulah makanya hukum diciptakan untuk mengatur kita yang bandel-bandel ini. Nah, berikutnya lagi norma hukum. Apa sih itu norma hukum? Norma hukum merupakan suatu aturan yang diciptakan oleh negara yang dimana peraturannya bersifat memaksa dan juga memiliki akibat berupa sanksi dan hukuman tertentu apabila melanggarnya. Nah, ini norma hukum. Norma hukum itu aturan yang diciptakan oleh negara. Nah, jadi karena kita hidup di negara Indonesia, negara yang kuat akan negara hukum, merupakan negara hukum. Jadi yang berwenang untuk menerbitkan peraturan-peraturan hukum itu adalah pemerintah, negara, gitu kan, presiden menurunkan peraturan gitu, perpres, gitu kan, perpu. Nah, tapi di sini peraturan itu bersifat memaksa dan juga memiliki akibat berupa sanksi. Nah, itu tadi sih sebenarnya beberapa contohnya sudah saya sebutkan tadi ya. Salah satunya kan Laka Lantas itu yang diterbitkan itu oleh negara, ya kan, untuk menertibkan negaranya. Nah, kalau misalnya bayangkan deh, kalau misalnya nggak ada peraturan hukum yang diciptakan, otomatis kita bakal punya presiden kan. Kita kan punya presiden nih.
Nggak mungkin kan, presidennya kan satu orang, rakyatnya malah jutaan orang gitu kan. Ya gimana, nggak kontrol dong, ya kan. Nah, diciptakanlah kabinet-kabinetnya, anggota-anggotanya, ya pastinya nggak kontrol juga. Karena kenapa? Manusia ini ya bisa dibilang batu ya. Kalau misalnya dilarang sama satu orang, lu siapa ngelarang-larang gue? Nah, terciptalah hukumnya, peraturan yang dibikin oleh negara. Jadi semuanya tuh, kalau apa yang sudah tertulis dari hukumnya, undang-undangnya, ya berarti nggak boleh dilanggar. Kalau misalnya dilanggar, si petugas hukumnya berhak untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku, sanksi yang ada diatur dalam undang-undangnya gitu. Jadi nggak semena-mena petugas hukum juga menghukum si pelanggarnya, si masyarakatnya, si rakyatnya nih gitu. Nah, kita masuk ke subjek yang terakhir, atau subjek ketiga yang merupakan sumber hukum dan sistem hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum itu ada 5. Yang pertama itu adalah undang-undang, berasal dari undang-undang, terus kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, terus berikutnya traktat tentang perjanjian internasional atau bilateral, multilateral, terus yang berikutnya terakhir adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin. Nah, di sini akan dijelaskan lagi tentang undang-undang. Sumber hukum menurut undang-undang, dari undang-undang nih, satu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Nah, ini maksudnya itu adalah undang-undang yang diterbitkan oleh negara, yang diciptakan oleh negara, yang dimana contohnya adalah hukum pidana. Misalnya hukum pidana itu mengatur apa? Mengatur tindakan-tindakan kriminalitas. Terus tindakan-tindakan seperti apa? Contohnya seperti pencurian, terus penipuan, terus pembunuhan atau pelecehan seksual. Nah, terus itu masuk ke pidana. Nah, berikutnya lagi ada nggak masuknya ke yang lain? Ada, misalnya kayak tentang kerugian. Nah, kerugian. Pokoknya, tambahan lagi, pidana itu merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Nah, terus yang masuk lagi ke perdata. Kalau hukum perdata itu lebih mengatur ke kerugian. Misalnya kayak contohnya kita pekerja dan juga pengusaha. Nah, misalnya kita ini merasa dirugikan oleh pengusahanya gitu misalnya. Nah, itu lebih ke sebenarnya, atau ada perjanjian yang tidak disepakati, maksudnya yang perjanjian yang disepakati tapi tidak ditepati gitu, nggak sesuai dengan yang disepakati maksudnya. Itu namanya masuk ke ganti rugi ya, yang berhubungan dengan ganti rugi itu masuk ke perdata. Terus berikutnya adalah kebiasaan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Nah, ini maksudnya itu kebiasaan. Sumber hukum yang dari kebiasaan kita, contohnya pakai seatbelt, kita disuruh pakai seatbelt tapi kita nggak mau pakai seatbelt. Nah, itu namanya kebiasaan kita gitu. Nah, kita disuruh pakai helm malah kita nggak mau gitu kan. Terus berikutnya, atau ini deh yang hot issue-nya itu, news issue-nya adalah sekarang COVID ya, berarti kita disuruh pakai masker malah kita nggak mau pakai masker, dablak kita kan nggak mau pakai masker gitu. Tapi ya udah gitu. Nah, itulah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang kali walaupun itu sudah dilarang. Terus berikutnya ya keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai hal yang sama. Nah, misalnya nih udah pernah ada nih satunya kasusnya nih, tapi keputusan hakim yang sebelumnya ini sudah diputuskan hakim itu menggunakan cara ya begitu gitu, keputusannya seperti itu gitu. Nah, hakim yang baru pun akan mengikuti hal yang sama gitu, dengan putusan yang sama dengan keputusan hakim yang sebelumnya. Berikutnya lagi traktat itu ada perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Nah, ini maksudnya itu bilateral ataupun multilateral. Nah, di sini bilateral, contohnya kayak antara Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan Australia, misalnya dengan Rusia, dengan Korea Selatan. Nah, itu ada perjanjiannya, tapi ada tujuan-tujuan yang dilakukannya untuk apa? Bukan untuk malah bikin perang atau apa segala macam. Nah, yang mereka lakukan adalah perjanjiannya itu adalah yang untuk menguntungkan satu negara sama dengan negara lainnya gitu. Oke, nah berikutnya lagi pendapat sarjana hukum. Nah, ini pendapat hukum para sarjana hukum yang ternama. Nah, di sini disebut dengan ahli. Pendapat para ahli, contohnya Profesor Meyers, Lian Dagwah, terus ada juga Profesor Immanuel Kant. Nah, itulah. Terus ini kita masuk ke sistem hukumnya. Sistem hukum Indonesia itu seperti apa? Gitu. Nah, pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi. Sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut-larut. Nah, hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem hukum yang dinamakan subsistem. Semuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi saling berkaitan. Nah, di sini sistem hukum itu intinya sifatnya harus cukup konsisten. Peraturan-peraturan hukum yang dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Jadi tidak boleh ada bertentangan. Nah, di sini bentuk hukum deh. Kita masuk ke bentuk sistem hukum. Bentuk sistem hukum itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum Islam. Nah, di sini kalau kita di Indonesia itu menganut sistem hukum Eropa kontinental.
Nah, jadi karena kita itu bekas jajahannya Eropa Belanda, jadi kita merupakan menganut ya sistem hukumnya Eropa kontinental. Nah, kalau Anglo-Saxon itu seperti Singapura tuh menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi lebih ke British, ke London, ke Inggris. Nah, terus kalau sistem hukum adat, hukum Islam itu seperti Malaysia dan juga Arab Saudi, Brunei, nah, itu termasuk. Nah, ini sistem hukum kontinental. Nah, kita masuk ke sejarahnya nih. Pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi, peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut Corpus Juris Civil atau Civil Law. Nah, kita Indonesia Civil Law. Sistem hukum Eropa kontinentalnya, kodifikasi hukum pertama di Eropa Barat yang dibuat di Prancis, yaitu Code Civil yang dibuat setelah Revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1795. Selesai tahun 1804 dan mulai berakhir tanggal 21 Maret 1804. Sejak tahun 1811 dan 1838, Code Civil Prancis ini diberlakukan sebagai kitab undang-undang hukum perdata di negeri Belanda. Nah, ini yang tadi saya bilang, Belanda, karena kita bekas jajahan Belanda juga menganut ini gitu kan. Karena pada waktu itu negeri Belanda dijajah oleh bangsa Prancis. Nah, makanya disebut Eropa kontinental. Jadi bangsa Belanda dijajah oleh Prancis. Kemudian si Belandanya menganut hukum dari si Prancisnya itu, si Eropanya. Baru kemudian kita dijajah oleh Belanda. Nah, kita ngikutlah hukumnya Belanda itu. Nah, jadilah civil law. Nah, berikutnya lagi sistem hukumnya Eropa kontinental adalah Burgerlijk Wetboek atau BW. Terus warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut masih berlaku di Indonesia hingga saat ini. Jadi kita tuh, kalau kita sebagai orang hukum tuh ada namanya BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu merupakan Burgerlijk Wetboek itu nah itu masih berlaku. Nah, itu di bahasa Belanda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi memang bahasanya agak-agak kurang masuk gitu, kayak nggak nyambung kalau dibaca berkali-kali. Nah, makanya harus sambil terus dipelajari ya buat kita yang masih belajar ilmu hukum. Nah, berdasarkan aturan peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap juga kita ada peralihan dari peraturan Undang-Undang Dasarnya. Kemudian kita membahas tentang sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem ini kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Nah, Amerika juga itu sebagai Anglo-Saxonnya. Mulai itu menganut ya common law. Terus yang disebut dengan ya bahasa kerennya sekarang itu adalah sistem common law. Mulainya berkembang di Inggris pada abad ke-9. Pada abad ke-11, yang sering disebut sistem common law dan unwritten law. Sistem ini diikuti oleh negara-negara bekas jajahan Dominion dan mendapat pengaruh dari Inggris dan Amerika Serikat, yaitu negara-negara Amerika Utara seperti Kanada dan beberapa negara asing yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia selain Inggris dan Amerika Serikat sendiri ya. Terus sistem hukumnya negara-negara Anglo-Saxon ini mengutamakan common law, yaitu kebiasaan dan hukum adat, pokok-pokoknya saja dari kehidupan masyarakat. Jadi bukannya tidak mempunyai undang-undang sama sekali. Dengan adanya common law, kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. Nah, di sini mereka tuh menganut seperti kayak kebiasaan dari masyarakat sendiri. Jadi bukan yang kayak contohnya nih, misalnya nih kebiasaannya itu adalah contohnya kita biasa seperti melakukan tindakan seperti A, tapi ya kita harus melakukannya seperti itu gitu. Ini sistem hukum. Nah, berikut masuk ke sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah terdapat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Cina, India, Pakistan dan lain-lainnya yang istilahnya berasal dari Belanda, yaitu adat yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Snoek Hergroen. I cannot spell it well, but it's okay. Yang kemudian dipopulerkan sebagai istilah teknis yuridis oleh Van Vollenhoven. Nah, di sini tadi kan kamu sebutin kalau misalnya Indonesia itu adalah menganut sistem civil law. Kenapa ini bisa masuk ke sistem hukum adat? Nah, ini jawabannya adalah Indonesia juga menganut sistem hukum adat juga. Contohnya itu Indonesia dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika toh, ya kan? Nah, di sini berarti artinya dan Indonesia itu dikenal sebagai negara 1000 pulau. Nah, jadi Indonesia berbagai macam dan dikenal sebagai Nusantara. Nah, jadi Indonesia itu berbagai macam adatnya, berbagai macam etnis di situ, diisinya di dalam situ, dan tetap
mengikuti adat-adat masing dari setiap kota. Misalnya contohnya di kota Aceh mengikuti hukum Islam, hukum adatnya juga gitu. Contohnya kayak di tanah Melayu ya, kita ngikutin hukum adatnya Melayu, yaitu mungkin kepala desanya, kepala sukunya, itulah dialah yang berperan untuk mengambil keputusan kalau misalnya ini bersalah apa enggak, ini orangnya seperti apa enggak gitu. Tapi kebanyakan rata-rata dalam satu daerah itu sudah, misalnya dalam satu daerah itu sudah bercampur nih, masuk ke pendatang. Nah minimal kalau misalnya mau dibilang itu tanah adat, itu harus adanya orang adat aslinya itu lebih dari 50% di situ, harus ada 50% lah minimal. Jadi ya 50% lagi apa ya, gabung-gabungan ya, masalah gitu. Terus berikutnya lagi, nah itu baru bisa diakui sebagai hukum adatnya. Tapi kalau kebanyakan ya, apalagi yang di zaman sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini semua orang udah mencar kemana-mana ya, udah keluar sana sini gitu, udah nggak tahu lagi adatnya tuh orangnya adatnya apa gitu. Tapi kita tetap menghargai tentang hukum adatnya, tetap kita menghargai adatnya di situ gitu, karena kita sebagai pendatang. Nah di sini adat reh adalah dat samenstel van for inlanders and vremi friend. Okay, I surely cannot spell it well, but it's okay. Oke, kita baca artinya aja. Adat reh itu adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagai bumi putra dan orang timur asing yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak dikodifikasi. Nah ini maksudnya adalah bumi putra. Nah kita tuh sebutnya bumi putra. Nah sebelumnya tuh sebutnya itu adalah pribumi. Ya kalau pribumi itu agak jelek gitu ya sebutannya, itu berarti kayak bumi putra. Orang bumi putra itu adalah orang, kata sinonimnya dari pribumi, orang lokal gitu lah. Dan orang timur asingnya mempunyai upaya pemaksaan, lagi pula tidak dikodifikasi. Nah hukum adat itu tidak dikodifikasi dengan hukum-hukum lainnya gitu, tidak diupdate lah. Nah berikutnya lagi kita akan membahas tentang sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini merupakan peraturan-peraturan hukum. Dalam sistem hukum Islam dapat dibedakan atas dua macam, yaitu syariat dan fikih ya. Sorry, aku mengejanya agak berbelit di lidah aku. Nah yang pertama kita akan membahas tentang syariat adalah norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung ditemukan dalam Al-Quran dan diperjelas dengan hadis. Nah jadi sistem hukum Islam itu menganut dari kitab suci Al-Quran. Jadi apa yang ditulis dalam kitab suci Al-Quran yang dilarang-larang oleh Rasul itu melalui dari hadisnya, itulah yang harus ditaati. Nah berarti hukumannya dari mana? Hukumannya ya kita tanggung jawab sendiri gitu. Karena kita tahu itu dosa, kita tahu itu bersalah, tapi kita masih melakukannya, ya itu salah gitu. Terus tapi ada juga, berarti kita mengikuti dari Al-Quran itu, kayak contohnya hukum cambuk dan segala macamnya. Kayak kita mencuri, kita dicambuk tangannya itu, atau nggak dipotong tangannya, atau dicambuk, hukum cambuk sih lebih banyaknya di dalam situ hukum cambuk kayak kalau dalam hukum Islam. Terus fikih adalah norma-norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia atau ahli fikih terhadap sesuatu yang tidak jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis karena berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Syariat sebagai aturan-aturan yang langsung dari Allah, sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. Nah jadi kalau kebanyakan menggunakan syariat ya, karena peraturan itu tidak pernah berubah-ubah gitu. Oke guys, sampai di sini saja video kali ini. Penjelasannya ini merupakan penjelasan murni dari saya sendiri, yang dimana ya juga ada nyontek dari slide. Ada nyontekan, karena kalau misalnya aku nggak ada contekannya, ntar malah salah sebut lagi kan, jadinya salah informasi, menyesatkan jadinya kan. Nah terus juga ini sesuai dengan penjelasannya itu adalah menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan kapasitas saya sebagai mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada rasa tidak berkenan di hati, harap dimaklumi karena itu juga merupakan satu unsur yang tidak kesengajaan, bukan disengajai. Selamat malam bagi kita semua, salam sejahtera, stay safe, stay healthy, stay home, dan salam justisia. Bye bye.